Kodok Racing Adventure. Oke guys, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam Kodok Racing Channel. Sore ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat jump rope. Yaitu akan yang saya kumpas tuntas, yaitu jump rope triangle. Seperti ini. Kenapa disebut triangle adalah 3 sudut. Dari berbagai macam ini saya akan bahas terutama yang triangle, karena jump rope triangle efektif banget untuk spot-spot yang kurang begitu dalam atau agak dangkal. Oke guys, sebelum saya kupas tuntas bagaimana cara membuat jump rope triangle, saya akan mencari batang bambunya terlebih dahulu. Oke, gimana tempatnya? Stay tune terus, karena tempatnya begitu indah dan saya akan sekalian untuk refreshing. Oke, ikuti guys. Let's go, kita berangkat. Agak tua, karena kita buatnya kan dari yang basah. Nanti kalau nanti dia nggak tua, nanti akan kalau kita jemur akan keriput kan. Jadi bagusnya cocoknya itu agak tua, karena dijemur juga nanti nggak keriput. Karena di tutorial saya itu kita buatnya caranya dengan cara yang masih basah, memudahkan kita cara membuat jump rope. Oke, itu aja. Kita mau share tutorial bikin jump rope-nya di atas Bukit Tabis, Cilegon, Banten. Ada triangle, ada jauh, ada oval, ada curut, ada geol, ada menggunakan spinner. Nah, di antara beberapa jump rope yang akan kita ulas hari ini adalah yaitu triangle seperti ini atau 3 sudut. Oke, cara buatnya seperti apa akan saya bagikan secepat mungkin, seefektif mungkin, semurah mungkin. Nah, awalnya kita memilih kayu, yaitu kayu jambu. Kenapa sih kayu jambu yang saya pilih? Karena ada beberapa macam kayu. Dari pengalaman saya sebelumnya, saya mulai casting itu sekitar 5 tahun yang lalu, dan dari 5 tahun ke depan baru saya menekuni bidang casting, yaitu di spesialis top freshwater, yaitu khusus bayong. Selama 5 tahun itu saya banyak kegagalan, dan saya menguji beberapa kayu yang saya temukan di sekeliling rumah. Dan ternyata yang paling efektif dan paling
enak dipakai karena kita casting itu memerlukan lemparan yang jauh atau long cast. Karena dari kayu-kayu sebelumnya yang saya gunakan ada kayu sapu, kayu pohon yang lain-lainnya lah, kayu sebagai macam, itu enggak efektif. Ada yang kayunya keras tapi enggak bobotnya enggak berat. Nah sekarang ada kayu yang mudah kita temui tapi dia berat itunya. Kayunya seperti ini, kayu jambunya ini itunya. Nah saya akan bagikan ini kayunya menggunakan kayu yang basah. Kenapa kayu yang basah? Yaitu untuk kita mempermudah membentuknya. Nah kalau agan-agan di rumah mempunyai kayu jambu yang kering, itu kita bisa rendam dulu untuk kita mempermudah membentuknya. Karena kalau kayunya ini kering, itu akan sulit karena keras sekali, teksturnya sangat-sangat keras dan bobotnya juga berat kalau kayu menggunakan kayu jambu. Nah ini sebagai awalan, sebelum kita potong terlebih dahulu kayunya, dan hasil potongannya seperti ini kurang lebih 4 cm. Untuk agan-agan yang pemula, saya anjurkan pertama membuat jamprok, buatlah bagian depannya terlebih dahulu seperti ini, karena yang kita ulas ada segitiga akan menggunakan bentuk segitiga, maka yang kita bentuk adalah bagian kepalanya terlebih dahulu, bagian tampak mukanya. Karena untuk mempermudah seperti ini, kita buat depannya terlebih dahulu seperti ini, baru setelah tampak depannya ini terbentuk, baru kita membentuk bodinya. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena untuk mempermudah supaya presisi. Ini sudut derajatnya juga harus kita perhatikan, itu harus, kalau triangle itu 40 derajat sudut kemiringannya. Dan perhatikan juga ininya, ketiga sudutnya itu harus benar-benar presisi. Maka saya anjurkan untuk ketiga sudut ini benar-benar presisi, barulah kita ngebentuk bodi belakangnya. Bodi belakangnya saya tunjuk dengan pisau ini, kita bentuk bodi belakangnya. Setelah kita bentuk bodi belakangnya seperti ini kan, kita cacah, bisa juga dengan cutter, bisa juga dengan pisau, bisa juga dengan golok. Bagaimana agan-agan paling mudahnya seperti apa sih? Nah itu silakan sendiri. Yang intinya adalah supaya rapi, supaya benar-benar terbentuk seperti ini. Nah hasilnya seperti ini kan. Nah bentuknya seperti ini. Setelah tadi tampak depannya kita sudah triangle, ini adalah ukurannya 3 cm. Kalau agan-agan yang mempunyai spek jorannya seperti ini saya ulas sebentar karena berkaitan dengan jamprok. Karena ukuran jamprok itu kita sesuaikan dengan spek joran yang kita punya di rumah. Kalau kitanya punya medium, usahakan ini membuatnya jangan kurang dari 4 cm. Karena agan-agan sendiri nantinya ininya yang sakit. Kita cast itu, kita lempar cast, itu akan sakit ini. Karena ini nantinya terlalu ringan. Karena spek jorannya tidak sesuai dengan ukuran jamprok. Saya sarankan kalau speknya medium, bukan ultra, sebaiknya 4 cm. Dan kecuali kalau agan-agannya menggunakan spek jorannya ini ultra, nggak apa-apa yang menggunakan jamprok ini, membuatnya yang mini, yang kecil, yang 3 cm, 3,5. Kalau agan-agannya menyesuaikan ya. Ingat, kita menyesuaikan spek joran kita yang punya di rumah. Jangan pakai aturan sendirilah, kita pengen buatnya yang mini supaya dicaplok terus. Itu salah kan. Karena agan sendiri yang akan merasakan lelah saat casting. Karena yang ada di lapangan adalah sport fishing. Kita berjalan, kita mencari ikan, bukan ikan yang mencari kita, tapi kita yang mencari ikan. Di mana letak ikan itu berada, maka itu gunakanlah umpan jamprok ini yang tepat sesuai dengan piranti kita. Oke, kita kembali lagi. Setelah kita terbentuk ini,
ukurannya pun karena itu saya buat yang 3 cm aja seperti ini ukurannya nih. Ingat kalau buat kecil jangan kecil semua, buatlah yang agak lebar seperti ini, lebar ke samping. Ingat kalau kecil jangan dipotong, kita buat ke sini dipotong seperti ini, dipotong kecil, jangan buat yang lebar, agak lebar. Jangan dipotong nanti kecil, pengen kecil katanya tapi dipotong kecil, jangan. Itu nanti nggak nanti yang ada kita tarik, itu nanti lurus kayak gitu, tidak ngejam. Maka saya sarankan, karena dari pengalaman saya terlebih dahulu banyak kegagalan, saya berbagi di sini, berbagi ilmu, usahakan agak melebar. Oke, setelah itu, setelah bodi terbentuk, mau kita amplas boleh, mau kita langsung belah boleh. Ini cara tercepat, mudah dan praktis ya kan. Saya yang akan kasih tip ini, karena ini cara cepat dan praktis. Kita belah. Ini setelah kita gergaji seperti ini hasilnya. Ini setelah kita kasih kawat, ini udah kita lem jadinya seperti ini. Setelah itu kan tentunya akan kita cat. Itu kalau agan-agannya nggak punya cat di rumah biar praktis, itu bisa menggunakan lem seperti ini. Jadi sistemnya sistem natural aja. Jadi kalau nggak punya cat tinggal dinaturalin aja, tinggal kita lebur. Kita lebur supaya nantinya si kayu itu enggak kemasukan air, tinggal kita giniin. Tinggal kita seperti ini. Enggak masalah kan. Kalau agan-agan di rumah buat yang cepat, praktis dan benar-benar killer nanti di air, nggak perlu cat itu katanya berpengaruh segala, tidak. Hanya model seperti ini jadinya. Kalau model seperti ini kan udah dicat, kita cat menggunakan cat airbrush ini. Tidak masalah walaupun tidak kita cat juga tidak masalah, tidak berpengaruh. Yang penting adalah action di airnya. Ini hasilnya yang tidak kita cat tadi, ini seperti ini yang tidak kita cat. Nah ini kita menggunakan karet sekrit itu seperti ini. Ini satu karet sekrit ini bisa dibagi 3, dipotong 3. Harganya pun murah, cuma 8.000. Menggunakan hook yaitu ini. Hooknya pun murah sih, cuman 33.000. Jadi ini isinya ada 25. Jadi kalau kita buat jamprok seperti ini saya perkirakan modalnya cuma 7.000. Kalau agan-agan mampu buat ini, kenapa sih jamprok itu kok bisa mahal? Yaitu yang mahal adalah ilmunya kan. Kenapa di Thailand itu harganya sampai 80, 120? Itu karena ilmunya. Kenapa sih kita nggak berkreasi sendiri buat seefektif mungkin, semurah mungkin? Kalau kita toh hilang nyajen itu nggak pusing, karena kita bisa buat sendiri. Nah, saya di sini kan ilmunya untuk berbagi. Ini seperti ini. Ini kita potong. Ini bisa kita potong 3. Kita bisa potong 3. Jadi 8.000 itu dipotong dari 3 seperti ini. Cara mengikatnya pun mudah, tinggal diikat dulu seperti ini.
ikat dulu, pastikan ada di tengah supaya dia ngembang, jadinya ngembang. Ini kan, taruh, ikat, dia akan ngembang, posisi ngembang tuh. Kalau kita tarik ngembang, jadi kita satuin, kumpul, ikat ngembang. Nah, jadinya seperti ini. Ini karena masih ngumpul, tuh jadi ngembang. Kita pasang hook. Pasang hook. Jika ada kendala, agan-agan membuat ada kendala, ini adalah setir. Kalau bagian depan adalah setir, kalau miring ke kanan, ininya yang dirubah. Ini adalah ilmu. Kebanyakan orang yang awam, yang pemula, dia actionnya lari ke samping, dia dibuang. Sama saya dulu juga buat waktu 4 tahun yang lalu. Belum ada tutorial YouTube segala macam. Waktu zamannya jadul saya, waktu zamannya mancing, itu seperti itu. Banyak gagal saya buang. Ternyata kesini, setelah kesini itu bisa disetel dari sini. Kalau lari ke samping, ke kanan, kiri, ini setel di sini. Banyak orang yang pemula castinger yang baru mulai awal-awal kita mancing gabus, banyak kesalahan di sini. Gagal dibuang, ternyata bisa kita akalin dari sini kalau lari. Nah, kalau untuk action itu dari setelannya dari sini kan. Dari kawat yang ada di belakang, kalau dia actionnya kurang loncat, kurang rapet, itu bisa kita setel dari sininya. Bisa kita angkat ke atas, bisa angkat kita ke bawah. Itu gimana seleranya. Kalau pengennya rapet kejamnya, itu bisa kita setel dari sininya. Dari ini. Juga bisa dari timah. Dari timah ini, karena kita menggunakan timah ini, timah lilit. Kita gunakan timah. Bisa juga gunakan timah solder, timah bulat itu tinggal kita lilit-lilit, tinggal seleranya, tinggal praktisnya seperti apa di lapangan. Nih, timah seperti ini. Nah, kalau kurang action bisa ditambahin. Ketahuannya apa? Dia actionnya kurang, bisa kita tambahin timahnya. Dan kalau dia terlalu dalam actionnya, bisa kita kurangin. Jadi intinya ngebuat jamrok itu kalau kitanya gagal, jangan buru-buru dibuang. Kita teliti dulu, analisis dulu apa sih kekurangannya kok sampai gagal kita buat. Ternyata buat jamrok itu kita bisa akal-akalin. Kalau kitanya buat presisinya benar, sudutnya benar, samping ininya juga benar, ada perutnya, ada badannya, ada ekornya, ada kepalanya juga sudutnya benar semua. Saya jamin pasti bisa action. Ingat kalau miring, ini kalau setelan jam dari sini, kalau kurang bisa dari pemberat. Karena yang saya bagikan ini tidak menggunakan pemberat di perut. Perutnya nggak pakai pemberat, nggak usah pakai pemberat karena kayunya sudah sangat berat. Jadi kalau ada pemberatnya di perut, itu adalah kayunya kayu ringan supaya memperberat bodi si jamrok tersebut. Oke kan? Ini saya hitung-hitung modalnya cuma 7.000. Di pasaran mahal, kita buat sendiri efektif, murah. Di toko-toko banyak, ini toko script ini banyak. Guys, barusan telah saya share bagaimana cara membuat jamrok triangle. Bagi agan-agan yang kurang ngerti, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya balas. Dan saya bagikan cara sampai agan-agan bisa. Dan akan saya share lagi di episode selanjutnya tutorial cara membuatnya, model-model yang lain. Oke, saya sudah tidak sabar lagi untuk menikmati keindahannya.
nikmat Tuhanmu, mana lagi kah yang kamu dustakan?